wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ingin untuk yang memimpin doa dari kelompok 1 oleh Gilang. Silakan Gilang. Sebelum kita belajar, alhamdulillah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Coba silahkan kalian tengok kanan dan kiri kalian, pastikan bahwa teman kalian hadir semua atau ada yang tidak hadir. Apakah teman kalian pada hadir semuanya? Hadir. Tidak. Tidak? Siapa ada yang sakit? Sakit? Tidak. Semoga teman kita yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan alat tulis. Silakan keluarkan alat tulisnya. Taruh di atas supaya bisa sama bukunya. Dan juga Ibu minta rapihkan di meja kalian, tempat duduk kalian, supaya terasa lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ibu minta topi dirapihkan, terus pokoknya yang sekiranya menghalangi untuk kegiatan pembelajaran kalian tolong disimpan dengan baik ya, supaya terlihatnya rapi. Coba sudah? Oke. Nah, setelah ini kalian berdiri ya, kita menyanyikan lagu wajib ya. Siap ya? Selanjutnya ya, di sini ada tebak gambar ya, yang baru Ibu tampilkan sepotong. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan kalian tebak. Nomor 1 itu potongan dari apa? Nomor 1 gunung meletus. Oke, bagus ya, nilainya 100 berarti. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Nih, untuk kelompok 2 ini nomor 2. Ini apa? Tanah longsor. 100 juga untuk kelompok 2. Nah, sekarang coba Ibu tanya ke kelompok 3. Ayo coba. Yang malu. Ini nomor 3 sayang nih. Coba apa ini? BJB. Banjir. Mantap semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti nilainya 100 juga. Berarti dalam tebak gambar ini nilai kelompok 1, 2 dan 3 nilainya 100. Terima kasih anak-anak. Silakan tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang ini contoh semua ya.
ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi materi yang akan dibahas pada kesempatan ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu adalah mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memerhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas dan topik dengan cermat. Nah, terus juga menerangkan kembali informasi teks eksplanasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian baik secara lisan maupun tulis dengan tepat ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Dari tujuan tadi dan dari gambar yang sudah Ibu contohkan tadi, apakah ya di antara kalian ada yang pernah tidak mengalami kejadian tentang fenomena ya? Dalam teks eksplanasi itu adalah urutan kejadian tentang proses menceritakan tentang fenomena, baik itu fenomena alam, ya, fenomena sosial, fenomena budaya dan lain sebagainya. Nah, ada tidak yang pernah mengalami ya tentang fenomena seperti yang dicontohkan tadi? Itu adalah termasuk kepada teks eksplanasi. Ada tidak? Ya. Silakan. Siapa? Rudi ya. Silakan. Oke. Nah, jadi di kampung kamu waktu itu terjadi longsor, terus menimbulkan banjir ke pelosok, ke kampung. Terus apa yang kamu saksikan lagi di situ? Ya pertama mah gitu tidur. Sok silakan. Malam-malam. Nah itulah. Nah berarti dari teks eksplanasi ini banyak sekali ya yang kalian harus pahami nanti ya tentang fenomena alam. Silakan Rudi, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Rudi. Sekarang Ibu akan memberikan tes awal dengan kuisis ya. Silahkan kalian buka yang sudah Ibu bagikan ya. Nanti Ibu klik dimulai, kalian langsung mengisinya. Nah, nanti jawaban kalian akan langsung masuk ke Ibu ya jawabannya. Sudah dibuka linknya? So, dibuka dulu linknya. Belajar. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Berarti bisa ya. Nanti kalian akan lebih paham ya. Mengerti. Terima kasih. Silahkan langkah awal kalian buka link yang sudah Ibu bagikan. Nah, terus dibuka buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, buka halaman 48 sampai 50. Halaman 48 sampai 50. Di situ terdapat contoh teks eksplanasi. Silakan dibaca. Silakan kalian mengamatinya ya dari teks eksplanasi tersebut. Silakan kalian amati juga dari contoh teks eksplanasi tentang demonstrasi massa. Nah, setelah selesai dibaca ya dan diamati, silahkan kalian untuk mengajukan pertanyaan dan juga untuk mencatat ya hal-hal yang belum dipahami yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Setelah mengamati dan membaca,
Coba, apa yang mau diajukan oleh kalian? Itu apa Ibu? Oke, sekarang simak dengan baik untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 2, beliau bertanya, apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ya. Nah, di sini sudah Ibu catat ya tentang ciri-ciri teks eksplanasi ya. 1, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Seperti apa yang tadi diceritakan oleh teman kalian yaitu Dudi ya. Itu fakta terjadi ya. Betul. Kedua adalah hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, yang ketiga itu sifatnya informatif. Nah, yang keempat nih, fokus pada hal umum atau generik. Jadi kejadian yang diceritakan ya dalam teks eksplanasi itu adalah bukan partisipan manusia. Contohnya apa? Tsunami, ya, banjir, tanah longsor, hujan, gempa. Nah, itu adalah bukan partisipan manusia. Itu betul-betul kehendak Allah yang terjadi dalam fenomena alam tersebut. Ya? Paham? Paham. Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya silahkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Kalian boleh buka ya lewat Google. Itu dari sumber manapun silakan guna untuk menambah ilmu pengetahuan tentang teks eksplanasi. Silahkan gunakan HP, silahkan cari di Google ya tentang teks eksplanasi ya. Kalau sudah dicari, sudah dapat, silahkan kalian mencatat semua informasi tentang teks eksplanasi dari hasil pencarian kalian itu ya, dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tidak boleh ada tulisan disingkat. Contoh, yang tidak boleh ditulisnya dengan Y dan G, tapi harus Y-A-N-G. Betul. Ya, tidak boleh. Dalam bahasa Indonesia harus menulis dengan benar. Ya, silahkan mencatat informasi yang kalian dapat. Semua informasi tentang teks eksplanasi kalian catat dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa yang benar, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya. Silahkan. Oke. Semuanya sudah? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD 1 dan LKPD 2. Ini diisinya oleh kelompok ya. Kelompok 1 LKPD 1 dan LKPD 2. Ingat ya, jawab pertanyaan di sini ya, di lembaran LKPD ini ya, dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke, silahkan oleh kelompok 1 isi LKPD 1 dan LKPD 2. Untuk kelompok 2 juga barusan sudah mendapatkan banyak informasi ya tentang teks eksplanasi. Silahkan pertanyaannya dulu dibaca, terus jawaban sesuaikan dengan pertanyaan. Oke. Ya, nama kelompok aja ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Nama kelompok aja, kelompok 3 gitu aja ya. Di sini nama kelompok 2 gitu ya. Di sini awas. Ya.
Itu yang grup Nadia berarti kelompok 1 ya. Grup Nur kelompok 2 dan grup Rupa kelompok 3. Silakan. Kalian bekerja sama, kumpulkan dari data yang kalian dapat tadi ya. Sudah berarti semuanya? Tepat waktu ya. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai untuk mengisi LKPD 1 dan LKPD 2. Tentang apa coba LKPD 1? Pertanyaannya tentang menuliskan identifikasi fenomena. Bagus. LKPD 2 apa? Pertanyaannya coba. Tuliskan ulasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi di atas. Oke. Apa tadi teks eksplanasi di atas itu tentang apa? Contohnya demonstrasi, Mas? Betul. Berarti kalian sangat mengamati, sangat detail sekali ya dalam memperhatikan dan mencari tahu tentang teks eksplanasi tersebut. Nah, Ibu sekarang ingin tahu. Coba Ibu minta dari kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD 1. Ya, silahkan ke depan. Siapa namanya? Nur Hayati. Oke. Nah, yang lainnya kalian memerhatikan ya. Simak dengan baik. Silakan Nur dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengisian LKPD 1-nya. Simak dengan baik ya, teman-teman. Silakan. Demonstrasi massa itu selalu disebabkan oleh perut. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak disadari oleh motif itu. Pada umumnya, demonstrasi massa justru lebih disadari oleh kebutuhan tingkat akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah atau pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2 untuk jawaban LKPD 1. Tadi pertanyaannya itu adalah tuliskan identifikasi fenomena dari teks eksplanasi di atas, yaitu tentang apa tadi? Yang kalian baca demonstrasi. Bagus ya. Tuliskan proses kejadian dalam teks eksplanasi tersebut. Apakah sesuai tidak jawaban dari kelompok 2? Sesuai. Alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silahkan untuk membacakan jawaban dari LKPD 2. Ibu tunjuk kelompok 3. Silahkan. Siapa namanya? Zulfa. Silakan Zulfa dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 diperhatikan ya. Silakan. Ulasan demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin atau orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh Cukup? Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dan 2 apa yang disampaikan dalam LKPD 2 oleh kelompok 3? Sesuai atau tidak? Sesuai. Nah, itu fakta ya. Fakta itu demonstrasi massa waktu itu fakta betul-betul ada terjadi ya di Jakarta tahun itu ya. Udah silakan Bapak, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak dari kelompok ya. Jadi di sini kesimpulannya banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi. Nah, yaitu apa? Karena adanya apa? Silahkan dibaca langsung, dilanjutkan. Karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan didorong oleh beberapa pihak serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Betul sekali. Itu betul sangat terjadi waktu itu. Nah, sekarang Ibu
ingin tahu ya. Sekarang setelah kalian mendengarkan dari tanggapan teman-teman ya, tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 ya, betul, sesuai ya? Sesuai tidak? Sesuai. Dan LKPD 1 oleh kelompok 2, apakah sesuai tidak kelompok 1? Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya, berarti LKPD 1 dan LKPD 2 sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan dengan baik. Kalian juga sudah memberi tanggapan dari temannya yang sudah mempresentasikan. Nah, untuk tes akhir sekarang Ibu akan bagikan lagi soal, ya. Kenapa kok Ibu ada tes lagi? Tadi kan udah Ibu di awal kuisis ya. Nah, kenapa sih Ibu kok ada lagi tes di akhir? Ibu ingin tahu sampai di mana kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya? Oke? Siap? Siap. Akan Ibu kasih soalnya ya. Nih, Ibu akan bagikan. Kerjakan aja santai ya. Berarti dikerjakannya per kelompok saja ya. Tapi ada kerjasama ya. Ada kerjasama di antara kalian, harus saling membantu, oke? Untuk terlancarnya pengisian ini ya. Baca dulu dengan teliti ya. Karena waktu Ibu kasih waktu 10 menit, oke? Silakan. Isi dengan benar ya. Isi dengan benar. Ibu ingin kalian membaca dulu. Dibaca dulu soalnya dengan baik. Dibaca dulu soalnya dengan teliti ya. Nah, yang satu mencatat ya. Kalian memberikan tanggapan, oke? Terima kasih. Kerjasama yang baik ya. Waktu hanya tinggal 2 menit lagi. Silahkan selesaikan. Periksa kembali barangkali ada soal yang belum dijawab. Sudah selesai? Kelompok 3 mana? Sini. Oke. Setelah melakukan tes akhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Siap? Siap. Ibu minta kalian untuk mempelajarinya kembali ya. Pembelajaran materi yang sudah diberikan, yang sudah dibahas hari ini. Siap? Siap. Oke. Ibu tanya ya, kita simpulkan materi pelajaran ini karena ini sudah mau selesai. Apa sih ya pelajaran hari ini itu tentang apa? Teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Mari kita simpulkan dari teks eksplanasi itu. Apa? Coba, apa sih artinya teks eksplanasi? Coba silahkan Nur. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi Ya. tentang proses. Ya, itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu silahkan coba untuk kelompok 1. Silahkan 1. Informasi yang dimuat Betul, 100. Silahkan untuk selanjutnya, boleh untuk Gilang menjawab. Ya, untuk keduanya. Hal yang dibahas yaitu satu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang Contohnya apa yang termasuk teks eksplanasi? Gempa bumi. Iya, betul. Satu lagi pertanyaannya, apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran yang tadi sudah kita bahas? Memahami tentang fenomena alam. Tentang fenomena alam. Nah, Ibu tanya, tadi yang demonstrasi massa itu termasuk ke dalam fenomena apa? Di sini ada sosial, ada budaya, ada fenomena alam. Itu termasuknya ke fenomena apa yang tadi?
sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya ya, materi yang akan lanjut minggu berikutnya itu adalah tentang mengonstruksi teks eksplanasi dengan benar, dengan baik, dengan tepat. Tuh, paham? Apa kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Dari awal sampai akhir pelajaran sudah dibahas. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah kalian cari tadi ya. Lewat apa tadi kalian mencari melalui apa? Lewat Google. Lewat Google. Terus dari berbagai sumber. Juga dari apa lagi? Dari buku bahasa Indonesia. Itu tentang apa? Betul sekali. Udah. Itu aja, alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, pembelajaran ini, Ibu minta untuk yang memimpin doa dalam tutup ya. Karena kita tadi diawali dengan doa ya. Insya Allah berkat kelancaran yang Allah berikan kepada kita dalam pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dan tutup pula dengan doa. Silahkan Ibu minta, tadi udah dari kelompok 1, dari kelompok 2 tadi sudah Nur menyampaikan presentasi ya. Nah, jadi semua kalian kompak ya. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok 3 untuk memimpin doa tutup belajar selesai. Silahkan Ulfa untuk memimpin doa. Nah, silahkan ya. Baca doa surat apa kalau sudah selesai belajar? Alhamdulillah ya. Silahkan pimpin, silahkan Ulfa untuk memimpin doa penutup kita selesai belajar. Silahkan. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, mari baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu sampaikan atas kerjasama kalian dan tanggung jawab kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kalian boleh meninggalkan kelas ini ya dengan rapi ya.